Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada tayangan kali ini saya sudah bersama dengan Ustadz Abang Anda Munawir Sajali LC. Pada sore hari ini kami jalan-jalan mengitari kota Medan, sekaligus seperti kata pepatah, menyelam sambil minum air. Nah, pada perjalanan kami ini saya akan mencoba menampilkan atau mencari tahu informasi dari Ustadz Munawir selaku alumni Universitas Al-Azhar di Mesir, mengenai terutama mengenai tentang negeri Mesir itu sendiri. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya mau bertanya dulu tentang ketika Ustadz dulu pertama kali selepas dari pendidikan di Ma'had Abu Ubaidah di Medan, kemudian mendaftar di Universitas Al-Azhar dan dinyatakan lulus. Apa pengetahuan Ustadz tentang Mesir sebelum berangkat ke sana waktu itu? Sejauh mana pengetahuan tentang Mesir waktu itu? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Jadi sebelum berangkat ke Mesir pada waktu itu, memang yang saya tahu tentang Mesir itu Firaun, Musa, kemudian piramida, kemudian dengan sungai Nilnya dan gurun Sahara. Hanya itu yang saya tahu tentang Mesir. Jadi Tidak lebih dari itu ya? Tidak lebih dari itu. Ya. Nah, dengan pengetahuan yang cukup minim, dalam artian kita mengetahui Mesir berarti yang bersifat ikonik, artinya seperti piramid, Sphinx, kemudian Firaun, itu kan bersifat ikonik dan tidak mengetahui secara detail bagaimana kultur masyarakat di Mesir. Nah, begitu melaksanakan penerbangan berangkat dari Indonesia menuju Kairo, ibu kota Mesir, waktu itu begitu sampai di bandara kemudian melihat situasi Mesir dari jarak dekat, apa yang Ustadz pikirkan waktu itu? Yang terpikir oleh saya, bagaimana cara menghadapi hafalan yang akan lebih banyak lagi. Berarti sebelumnya sudah tahu bahwa konsep pendidikan di Mesir itu lebih menitikberatkan pada proses hafalan, begitu Ustaz ya? Ya, karena sebelumnya memang para ustadz-ustadz yang alumni dari Mesir pun cerita kalau mau pergi ke Mesir dikurangkan hafalan. Ya. Nah, kemudian begitu sampai di Mesir, tentu kita melakukan proses adaptasi ya. Nah, kebingungan seperti apa yang Ustadz temukan waktu itu atau yang dirasakan ketika berinteraksi dengan masyarakat Mesir, masyarakat Arab Mesir secara lebih dekat waktu itu? Kebingungan sih sebenarnya nggak bingung, hanya saja agak terasa lain ya, nggak terbiasa didengar oleh telinga, yaitu bahasa Ammiyah. Masyarakat di sana pada waktu itu, pada umumnya mereka tidak menggunakan bahasa Arab secara fushah, karena mereka pada umumnya itu menggunakan bahasa Ammiyah. Jadi selama 6 bulan. Ammiyah itu maksudnya seperti apa itu, Ustaz? Ammiyah itu adalah bahasa orang umum. Ammiyah itu adalah am. Am itu artinya adalah umum. Jadi orang pada umumnya atau bahasa pasaran lah, bisa kita katakan secara bahasa Indonesia. Berarti Ammiyah itu artinya bahasa pasaran di Mesir ya, Ustaz, ya? Bahasa pasaran di Mesir. Yang di luar daripada yang selama ini kita pelajari, yang bersifat yang mungkin sudah terstruktur di kamus secara internasional, begitu saja. Nah, kemudian apa lagi kendala selain daripada persoalan bahasa, Ustaz? Apakah misalnya seperti pertemanan dengan orang Mesir, kemudian gaya komunikasi, bahasa tubuh, seperti apa, Ustaz? Kalau kendala, alhamdulillah pada waktu itu cuma di bahasa. Namun setelah 6 bulan kan sudah terbiasa dengan bahasa mereka. Alhamdulillah bahasa itu bisa kita cerna, dapat mengikuti pelajaran di Mesir dengan mudah, alhamdulillah. Dan satu uniknya, kalau bercerita tentang komunikasi, orang Mesir itu kalau komunikasi semua badan ikut. Tangannya main, kemudian orangnya kayak sinetron lah kalau kita lihat, atau di dalam acting film. Berarti bahasa tubuh ya, berarti lisan dengan bahasa tubuh itu saling menyertai. Saling menyertai. Berbeda dengan kita di Indonesia ya. Di Indonesia mungkin bahasa tubuh itu kurang terlalu kita gunakan. Oke, baik. Apakah memang di masyarakat Mesir itu sendiri menganut model masyarakat atau tipe masyarakat yang kolektivisme seperti Indonesia, misalnya
suka kumpul-kumpul ya, kongko-kongko kata kalau istilah di Medan ini misalnya, atau mereka sifatnya juga individualis sama seperti orang-orang di Eropa atau Amerika Serikat misalnya. Seperti apa itu? Orang Mesir itu alhamdulillah ada kemiripan dengan orang Indonesia. Mereka itu masih suka berkumpul, bercerita, ada kedai kopi, bahkan di sana ada makha. Banyak sekali mereka yang di kedai kopi tersebut bercerita, nonton TV bareng. Bahkan di sana ada kebiasaan yang biasa dilakukan oleh orang Mesir adalah nonton bola bareng. Oh, berarti menganut pola masyarakatnya kolektivisme, kebersamaan. Iya, kebersamaan. Itu yang dirasakan oleh mahasiswa Mesir sana. Kemudian bagaimana dengan interaksi tolong menolong gitu? Apakah mereka di sana orang yang apatis kemudian atau bagaimana gitu? Kalau saya lihat, sepengetahuan saya di Mesir itu tingkat tolong menolongnya sangat tinggi. Ya. Mereka itu adalah masyarakat yang memang sosialnya sangat tinggi sekali. Apabila ada sesuatu terjadi pada keluarga mereka, mereka itu sangat antusias sekali dengan keluarganya, tolong menolong dengan Masya Allah, luar biasa tolong menolong mereka. Bukan hanya kepada orang Mesir, kepada orang luar Mesir pun mereka akan menolong. Ya, kemudian ketika di Mesir, apakah Ustadz menemukan juga misalnya komunitas-komunitas seperti Indonesia, seperti katakanlah majelis taklim atau organisasi kemasyarakatan seperti apa? Alhamdulillah, memang di Mesir itu mungkin apakah Indonesia mencontoh dari Mesir atau bukan ya, majelis ta'lim sangat banyak di Mesir itu. Itu kalau di sana dikatakan jenisnya talaqi. Talaqi ini adalah berjumpa dengan guru langsung, kita bisa bertanya dan syekh itu menjelaskan sebuah kitab khusus. Mungkin ada perbedaan ya jenis majelis ta'lim di Indonesia dan di Mesir. Pertama, perbedaannya di sana kalau majelis taklim diadakan itu pasti memiliki kitab. Mungkin di Indonesia ada majelis taklim yang tidak memiliki kitab atau ustadznya hanya menerangkan sebuah agama yang ustadznya telah persiapkan dari rumah. Sedangkan di Mesir itu pada umumnya itu rata-rata kitab yang dijelaskan. Peserta itu juga bawa kitab gitu. Dan pada umumnya di Mesir itu semua peserta itu membawa kitab. Tidak hanya sekedar guru, hanya sekedar guru. Jadi sampai-sampai mahasiswa itu sekarang dibebankan untuk membaca. Orang-orang yang hadir, coba baca. Minimal orang kepercayaan syekh yang membacanya dan semua orang yang hadir menyimak apa yang dibacakan oleh murid syekh tersebut. Nah, kemudian saya mau bertanya tentang apa pandangan masyarakat Mesir misalnya ketika kita mengatakan anamin Indonesia gitu. Saya dari Indonesia, apa reaksi mereka? Kemudian apa pandangan mereka tentang Indonesia? Masya Allah, itu memang hal yang membuat kita senang. Jadi di Mesir itu, orang Mesir itu menganggap kita Indonesia ini adalah saudara. Ya, saudara ya. Kenapa demikian? Karena mereka sangat mengenal dengan presiden pertama kita, yaitu Bapak Soekarno. Bahkan sampai terkenalnya Bapak Soekarno presiden pertama di Indonesia. Di sana di Mesir itu ada namanya Syari Soekarno. Syari itu artinya jalan. Ya. Jadi ada di sana diberikan oleh mereka jalan Soekarno. Luar biasa sekali. Luar biasa sekali, Masya Allah. Kalau kita cerita Indonesia, mereka bilang langsung atau mereka katakan langsung Soekarno. Mereka kenal sekali dengan Indonesia. Ya, memang Ustadz dalam catatan sejarah Bung Karno itu sangat dekat dengan salah satu presiden Mesir, yakni Gamal Abdul Nasir. Betul. Gamal Abdul Nasir yang dulu sama-sama aktif di dunia internasional, misalnya dalam konferensi Asia Afrika, kemudian misalnya gerakan non-blok. Nah, sehingga usaha-usaha mereka waktu itu di dunia internasional, banyak bangsa-bangsa Asia Afrika yang dijajah oleh bangsa Eropa itu merdeka seperti itu. Ya, betul sekali. Nah, kemudian bagaimana dengan di sana kan populer dengan beberapa tempat wisata bersejarah gitu. Untuk kalangan orang Indonesia, apakah pelajar atau diplomat, destinasi mereka itu kemana saja, Ustaz? Kalau masalah wisata pada umumnya mereka itu mendahulukan tempat-tempat yang dikenal di dalam Islam. Ya. Contohnya seperti Sinai atau lebih dikenal dengan Bukit Tursina. Kejadian Nabi Musa alaihissalam, 5 wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di sana itu dikenal dengan Robi'ah al-Adawiyah.
dan pemandian Cleopatra, kemudian di piramida, ya, piramida, dan kemudian Sphinx ya, ya, piramida di sampingnya itu ada Sphinx, patung singa setengah manusia. Nah, itu sangat dikenal dan dikunjungi oleh masyarakat Indonesia atau mahasiswa Indonesia yang tinggal di Mesir. Kemudian selain itu mereka pergi ke Alexandria, melihat pemandangan laut yang indah, masya Allah, dibentuk seperti huruf U. ya. Nah, itu pemandangan yang ada di Alexandria dan sebagainya. Bahkan mereka sampai ke tempat bersejarah yang lainnya seperti Al-Luxor. Nah, itu mereka sampai ke sana. Itu yang saya ketahui yang sering dikunjungi oleh mahasiswa Indonesia yang ada di Mesir. Nah, ada yang menarik tadi bahwa yang menjadi destinasi utama itu adalah yang memiliki hubungan dengan Islam. Saya pernah ya mengkaji sejarah Mesir. Ternyata di sana ada satu masjid yang bersejarah namanya Masjid Amr bin As. Seperti apa Ustaz? Ini perlu juga ini supaya ada pengetahuan kita tentang masjid bersejarah di Mesir. Masjid Amr bin As seperti apa? Masjid Amr bin As adalah masjid yang sangat luas di Mesir dan dia adalah masjid yang pertama berdiri di Mesir. Ya, karena masjid tersebut adalah masjid yang didirikan oleh sahabat Nabi Muhammad SAW, yaitu Amr bin As ketika beliau menjadi gubernur di Mesir. Jadi masjid ini sangat luas sekali ya. Meskipun sangat luas kita katakan, tapi Masjid Al-Azhar itu masih lebih luas. Namun keunikan Masjid Amr bin As ini adalah di bulan Ramadan. Di bulan Ramadan jamaahnya masya Allah bisa mencapai puluhan ribu. Tumpah ruah berarti Ustaz ya? Tumpah ruah. Sampai ke jalan ya? Sampai ke jalan. Bahkan itu kira-kira sekitar 2 km lebih kurang atau 1,5 km jarak dari Masjid Amr bin As itu ada gereja, ya, gereja orang Mesir. Kalaulah sudah di bulan Ramadan, apalagi 27 Ramadan, ya, itu jemaah itu sampai ke sana, sampai ke gereja ya, sampai ke gereja itu, Koptik itu ya, gereja Koptik itu sampai ke sana jemaah itu. Apa sebetulnya yang membuat dia menjadi apa namanya ya dikunjungi begitu ramai ketika Ramadan gitu? Masjid yang lain apa tidak ramai gitu? Apa yang menjadi daya tarik gitu? Yang saya ketahui pada waktu itu yang menjadi imam di Masjid Amr bin As ini adalah Syekh Jibril. Ya. Beliau ini adalah syekh atau seorang ulama ahli Al-Quran yang dimuliakan oleh orang-orang Mesir. Mesir ya. Dan orang Mesir ini kenapa mengunjungi Masjid Amr bin As ketika di bulan Ramadan, terutama di 27 Ramadan, orang Mesir itu sendiri meyakini bahwasanya malam Lailatul Qadar itu di malam ke-27 Ramadan. Ya. Jadi ketika mereka meyakini hal tersebut, akhirnya mereka berbondong-bondong datang ke Masjid Amr bin As. Selain daripada itu, karena yang akan menjadi imam di Masjid Amr bin As adalah Syekh Jibril. Nah, itulah sebabnya Masjid Amr bin As sangat penuh ketika di bulan Ramadan, terutama di malam ke-27 Ramadan. Nah, kemudian orang Mesir itu makanan sehari-harinya seperti apa Ustaz? Apakah sama dengan orang Indonesia ya? Kemudian pola makannya seperti apa? Ini menjadi penasaran juga ini. Ya, kalau di Mesir itu mereka makan paginya itu namanya ful dan ish. Ish ini sejenis roti ya. Ful ini kacang. Kacang ya? Ya, kacang. Kalau di Indonesia saya belum jumpa kacang itu, mirip dengan kacang tanah sih. Ya. Kalau orang di Mesir membilang ful sudani. Ful sudani. Nah, jadi ful ini mereka masak dan rasanya memang sangat enak kalau saya rasakan. Ya. Bahkan saya sendiri kalau sebelum makan full itu, maka dalam satu hari itu perasaan saya nggak puas ya makan itu. Jadi full dengan ishnya itu cukup 3 buah atau rotinya itu cukup 3 buah dengan ish. Nah, sudahlah itu bertambah dengan ega. Itu makanan pada umumnya orang Mesir kalau di pagi hari. Ega tadi apa Ustaz? Ega itu adalah sejenis gorengan yang terbuat dari daun-daunan atau rumput yang dicampur dengan telur sehingga rasanya memang sangat enak sekali. Tidak ada makan nasi di sana, Ustaz? Kalau orang Mesir itu sendiri kalau saya lihat makan nasi ya. Mereka makan nasi itu di siang atau di malam hari ya. Namun cara masak mereka berbeda dengan kita. Perbedaannya gimana, Ustaz? Perbedaannya mereka memasak nasi itu dicampur dengan samnah. Samnah ini sejenis mentega. Ya, mentega. Mentega. Jadi mereka mencampur nasi tersebut dengan itu cara memasaknya dan alhamdulillah rasanya seperti kalau saya lihat di sini mirip dengan nasi goreng.
Ya, seperti nasi goreng. Akhirnya seperti nasi goreng. Kemudian pola makannya apa yang membedakan dengan orang Indonesia? Yang membedakan ya mereka tidak makan nasi kalau di pagi hari. Kalau kita di Indonesia kalau kita kan ini pada kalau tidak umumnya- makan nasi tidak sempurna, ya, Ustaz, tidak sempurna. Tidak makan namanya kalau tidak makan nasi. Tidak makan namanya sarapan. Ya. Nah, kalau mereka enggak, pagi itu memang full dan ish tadi, itulah makanan mereka. Bahkan untuk sore hari pun mereka tetap makan ish. Ya. Tetap mereka makan ish. Namun mereka perbedaannya satu lagi, mereka sering makan ayam. Hampir tiap hari mereka makan ayam. Ya, ayam itu seperti makanan wajib, Ustaz, ya. Seperti makanan wajib kalau saya lihat. Kemudian ayam yang mereka makan itu berbeda dengan kita. Kalau kita kan ada ayam penyet, ada ayam rendang, Ayam tangkap, ayam lepas, ayam pijak segala macam, Ustaz. Ya, Banyak kali jenis ayam di sini. betul. Kalau di sana cuma satu, panggang guling. Ya. Dipanggang dan diguling. Nah, itu cuma saya lihat jenis ayam di sana. Nah, itulah ya dialog kita atau cerita-cerita dengan Ustadz Munawir Syari mengenai kehidupan sosial sehari-hari masyarakat di Mesir. Mudah-mudahan tayangan ini bermanfaat, menambah wawasan kita tentang dunia sosial di Timur Tengah, terutama di Mesir. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.